3. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu pelatihan model MobileNet V3 Large. Di sini, tahap-tahap untuk melakukan training, pertama diimport terlebih dahulu fungsi model checkpoint dari Keras, callback. Lalu setelah itu, diinputkan path dataset dir, di mana akan disimpan bobot model di file dengan format nama seperti yang tertera pada codingan, yaitu ada EPO, akurasi, validasi akurasi, dengan format file H5. Selanjutnya yaitu ada checkpoint dengan fungsi model checkpoint, disimpan di path folder sebelumnya. Di sini ada argumen parameter-parameter save base only, save weight only, dengan nilai true, yang artinya save base only, model akan disimpan model dengan bobot model yang terbaik, sedangkan untuk save weight only yang disimpan hanya bobot model tanpa arsitektur. Selanjutnya itu ada history dengan fungsi model fit, ada data trend, lalu epoch yang bernilai 50, lalu ada validation data, valid, dan callback check-in, yang artinya pelatihan akan dilakukan selama 5 dengan callback model checkpoint digunakan untuk menyimpan bobot model selama pelatihan. Jadi akan menyimpan bobot model yang terbaik saja gitu. Selanjutnya diperolehlah akurasi model. Yang pertama akurasi trend. Akurasi trend di sini dihasilkan 99,94. Dengan akurasi validasi sekitar 97,37. Namun kami di sini merasa bahwa akurasi dari validasi kurang. Jadi kami akan melakukan fine tuning di codingan selanjutnya, di tahap selanjutnya. Apa yang membedakan akurasi validasi sama akurasi trend, yaitu akurasi trend berarti akan dilakukan uji coba tes model kepada data-data yang telah dilakukan pelatihan sebelumnya. Sedangkan akurasi validasi berarti akurasi yang dilakukan hanya pada data-data yang unik yang disimpan di folder validasi saja gitu. Hal ini supaya mendapatkan gambaran model ketika dilakukan uji coba. Jadi punya gambaran uji coba model itu akan mendapatkan akurasi seperti apa gitu. Dan di sini ada dataset dir disimpan di sini dalam bentuk model .keras, lalu ada arsitektur.json, yang artinya file arsitektur tanpa bobot akan disimpan dalam format JSON. Lalu ada WAG, yaitu bobot model akan disimpan dalam bentuk H5 tanpa arsitektur. Lalu disimpan history dalam bentuk file NumPy. Selanjutnya yaitu penyempurnaan model MobileNet V3 tadi. Nah, penyempurnaan model di sini supaya mendapatkan akurasi validasi yang bagus. Di sini menggunakan optimizer Adam dengan keras callback seperti tadi. Jadi model atau bobot akan disimpan yang terbaik. Lanjut saja mungkin untuk menghemat waktu. Jadi di sini kita menggunakan 30 epoch. 30 epoch dihasilkan akurasi validasi sebesar 96,25%. Namun di sini kami masih melihat bahwa loss dari validasi ini masih bisa berkurang. Masih ada kesempatan untuk model mendapatkan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, kami menggunakan inisial epoch untuk melanjutkan epoch dari pelatihan fine tuning sebelumnya, yaitu dari 30 menjadi 50 epoch. Dihasilkanlah akurasi
akurasi validasi sebesar 96,75. Di sini juga dapat dilihat bahwa model akurasinya akan semakin lebih baik dan validasi loss juga semakin berkurang. Maka dilanjutkan inisial EPO dari 50 sampai 75, diperolehlah akurasi dari EPO 75, validasi akurasi 97,62%. Dengan loss yang terus berkurang saat ini yaitu 0,06, model masih dapat ditingkatkan kembali jika dilakukan EPO sampai 100 dari inisial EPO 75. Dihasilkanlah model validasi akurasi yaitu 98 dengan rugi dari validasi loss-nya yaitu sebesar 0,05. Masih di sini masih terlihat validasi loss masih dapat berkurang, masih dapat menandakan bahwa model masih bisa ditingkatkan. Namun kami cukup saja dengan 98 akurasi. Selanjutnya yaitu model akan disimpan dalam bentuk fine-tuned model .keras, yaitu isinya arsitektur beserta bobot. Lalu ada fine-tune arsitektur.json, yaitu akan menyimpan arsitekturnya saja. Selanjutnya itu fine-tune wake.hal, akan menyimpan bobot modelnya saja. Lalu dilakukan plotting, selanjutnya plotting riwayat pelatihan dan penyempurnaan yang akan dilanjutkan oleh Ahda. Oke, baik. Untuk plottingnya seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Fajar, telah diungkit bahwa historinya itu disimpan dalam bentuk file binary NumPy yang tadi ya, baik yang pas training dan yang ini pas fine tuning. Nah, si file itu kita ambil yang pertama pas training itu dengan nama history.numpy npy, kita ambil coba plot isinya, dan inilah gitu hasil plottingannya, bahwa selama training model mengalami cukup mulai masuk konvergen itu di epoch ke-20. 2025 itu sudah cukup konvergen di bagian loss-nya gitu. Loss-nya sudah konvergen di situ untuk data validasinya, sedangkan data latihnya bahkan sudah konvergen di 15. Dan untuk akurasi data train itu sudah cukup konvergen di epoch ke-20, sedangkan akurasi data validasinya ternyata masih terus naik. Oleh karena itu makanya tadi dilakukanlah fine tuning. Kita coba ambil historinya, history fine tuner slash dash history.numpy npy-nya kita ambil, coba plotkan isinya. Dan di sini terlihat untuk loss-nya itu untuk data latih konvergen di epoch 20, dan data validasinya kira-kira di 50-an lah. Sedangkan untuk akurasinya di epoch ke-10 pun data trennya sudah 100% akurasinya. Sedangkan data validasi masih terus naik nih. Bahkan sampai di epoch ke-100 pun masih terus naik. Maka dari itu sebenarnya masih bisa terus dilatih lagi gitu untuk lebih sempurna lagi. Cuman karena kita dicukupkan sampai 100 fine tuningnya sampai 100 epoch, makanya kita dapat di 98% tadi. Oke, setelah itu kita coba load model yang sudah disimpan tadi, yaitu arsitekturnya dan weights-nya. Kita load, kita ambil, dan kita coba evaluasi modelnya, dan ini gitu hasil akhirnya dengan nilai loss di 5,37% dan akurasi di 98% pas. Itu untuk evaluasi dengan data validasi ya. Kalau sedangkan dengan data training tadi udah 100% akurasinya. Oke, kita coba pisah dari data validasi tersebut, pisah X dan Y-nya. Kita pisah dan coba prediksi
prediksi dan disimpan di variabel YPreds. Nah, terus YPreds itu kita gunakan untuk membuat confusion matrixnya dengan argumen Y validasi dan Y prediksi tadi. Dan inilah hasilnya. Kita coba plotting confusion matrix tersebut dan ini gitu hasilnya. Di mana di bagian healthy, bagian data healthy itu semuanya 100% terdeteksi eh, sebagai healthy, sedangkan bagian bacterial spot ada 16 data. Ada 16 data yang dideteksi sebagai sehat, yang seharusnya itu sakit gitu. Nah, kita coba cek F1 score-nya dari precision dan recall-nya dan ini gitu hasilnya. Yang tadi di bagian healthy itu recall-nya 100% gitu. Jadi semuanya terdeteksi sebagai sehat. Dan eh, dan sedangkan di bagian bacterial spot cuma 96%. Jadi ada data yang dideteksi sebagai sehat yang seharusnya itu sakit. Dan inilah Evans score-nya. Bagian bacterial spot, Evans score-nya di 97,96%. Dan Evans score untuk kelas healthy ada di 98,04. Dan total akurasinya di 98%. Nah, kita plot kurva erosinya seperti ini kurvanya dengan tadi dengan luas 98%. Dan untuk kurva precision recall-nya seperti ini dengan luas 98,0769%. Baik, mungkin itu untuk presentasi kodenya. Saya kembalikan lagi ke saudara Rofi, silakan. Baik, terima kasih Mas Ana. Oke, jadi seperti itu saja penjelasan dari proyek kami mengenai tentang deteksi bakteri atau penyakit pada daun tanaman paprika atau cabai ya. Nah, mungkin terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari proyek kami atau dari penjelasan kami. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.